Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada kali ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat-sehat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan rendah hati itu adalah menurut bahasa Arab disebut tawadhu. Rendah hati itu merupakan sikap tidak angkuh dan tidak sombong, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Nah, anak-anakku, umat Islam diajarkan untuk selalu rendah hati. Oleh karena itu, umat Islam itu tidak boleh meremehkan atau suka meremehkan orang lain. Nah, orang yang suka meremehkan dan menghina orang lain serta menyombongkan diri sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sombong karena hanyalah Allah yang berhak untuk sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tuhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim. Artinya apa anak-anak? Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 37 tadi perlu dipahami, artinya adalah dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi bumi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati itu yang bagaimana? Perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati yang pertama adalah selalu menghargai pendapat orang lain. Misalkan kalau ada suatu musyawarah yang mana pendapat kita dengan orang lain tidak sama, maka kita harus menghargai pendapat orang lain. Wajar kalau kita itu hidup dunia ini tidak selalu sama, khususnya dalam masalah pendapat. Pasti mengalami perbedaan. Oleh karena itu, sebagai kita anak yang mempunyai sifat yang rendah hati, yaitu harus selalu menghargai pendapat orang lain. Ciri-ciri yang kedua, yaitu orang-orang yang memiliki sifat rendah hati adalah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap jujur kelihatannya mudah untuk diutarakan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Contoh, apabila kita disuruh orang tua kita belanja harganya 20.000, maka kita harus berkata kepada kedua orang tua kita, maka harganya 20.000, tidak boleh lebih dan tidak lebih. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati, yaitu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
Dari ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati adalah tidak pernah bersikap sombong atau angkuh. Ingat, sombong dan angkuh itu adalah hanyalah Allah yang berhak memilikinya. Kita sebagai manusia tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan yang namanya sifat sombong dan angkuh. Yang keempat, ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati adalah tidak pernah menonjolkan kemampuannya, atau bisa diartikan tidak pernah memamerkan kemampuannya. Karena kalau kita memamerkan kemampuan kita, maka suatu pekerjaan itu tidak akan ada manfaatnya. Karena perbuatan memamerkan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Selanjutnya yang kelima, ciri-ciri orang yang memiliki sifat terpuji, sifat rendah hati adalah tidak pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi kita sebagai orang yang punya sifat rendah hati berusaha semaksimal mungkin jangan sampai pernah mengharapkan pujian, harus menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tidak membeda-bedakan dalam berteman dan bergaul di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Itu yang pertama. Bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman dan bergaul di lingkungan sekitar tempat. Jadi walaupun kita itu punya teman, katakanlah teman kita itu miskin, ada yang kaya, ada yang cakep, ada yang tidak cakep, kita sebagai orang yang mempunyai sifat rendah hati atau bersikap rendah hati, kita jangan sekali-kali membeda-bedakan teman kita dalam bergaul. Yang kedua adalah bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Pertolongan tersebut asalkan pertolongan yang bersifat positif. Itu. Yang ketiga adalah bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Apalagi kita sebagai orang yang muda, kalau ada orang yang lebih tua, kita harus menghormati. Dan yang keempat adalah tidak meremehkan orang lain. Walaupun orang tersebut rendah di hadapan kita, jelek di hadapan kita, miskin di hadapan kita, sebagai orang yang mempunyai sikap rendah hati, kita tidak boleh meremehkan. Yang kelima adalah tidak memamerkan kelebihan yang kita miliki. Kelebihan yang kita miliki itu adalah milik Allah. Maka kita tidak perlu untuk memamerkan kelebihan yang kita miliki. Selanjutnya yang keenam, bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah menyapa dan memberi salam
ketika bertemu dengan orang lain. Khususnya kalian sebagai murid, apabila di suatu perjalanan bertemu dengan gurunya, maka diusahakan untuk memberi salam terlebih dahulu. Itu adalah merupakan bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara murid dan guru saling menyapa. Tidak hanya guru, bahkan orang lain pun sebaiknya menyapa dan memberi salam lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, untuk menerapkan sikap rendah hati ini sebetulnya mendatangkan hikmah bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi menerapkan sikap rendah hati ini sebetulnya banyak mendatangkan hikmah bagi diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa hikmah rendah hati, di antaranya adalah satu, orang yang mempunyai rendah hati itu disenangi banyak orang. Karena manusia itu sebenarnya suka pada orang yang tawadhu, suka pada orang yang rendah hati. Oleh karena itu, hikmah yang pertama ini disenangi banyak orang. Yang kedua, hikmah yang terdapat di dalam sikap rendah hati adalah terhindar dari sikap sombong. Karena dia tahu bahwa sikap sombong itu adalah tidak disukai oleh Allah, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dari sikap sombong dan takabur. Yang ketiga, yaitu hikmah orang yang mempunyai sifat rendah hati adalah mempunyai banyak teman. Maksudnya adalah temannya banyak kalau orang tersebut mempunyai sifat rendah hati alias tidak sombong. Dan yang keempat adalah hatinya selalu tentram dan tenang, karena dia merasa tidak punya musuh, merasa ada yang menolong. Kalau orang yang baik itu biasanya pasti ada yang menolong. Hatinya selalu tentram dan tenang, merasa tidak ada musuh di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini, setelah saya sampaikan video pembelajaran pada pertemuan kali ini, harapan saya, harapan Pak Guru setelah melihat video pembelajaran ini, saya harapkan kalian semuanya, satu, yaitu dapat memahami apa manfaat dari rendah hati itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harapan dari saya setelah pembelajaran video kali ini, kalian semuanya bisa menunjukkan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini kita tutup sampai di sini saja. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang dan kita tutup dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.